Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HuHa dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, apa yang biasanya Anda pikirkan ketika bertemu dengan kata damai sejahtera? Secara umum, kita biasanya memahami damai sejahtera sebagai sebuah keadaan di mana semua aman-aman saja. Tidak ada konflik, tidak ada permusuhan, tidak ada bencana, tidak ada masalah. Intinya, semua berkaitan dengan keadaan yang baik-baik saja. Dalam Alkitab, kata damai sejahtera dipahami sebagai sebuah keadaan aman sentosa, makmur, sehat, selamat, ketenangan, terbebas dari segala kesulitan, kesusahan hidup, dan penderitaan. Kesemuanya itu dikerjakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dengan kata lain, damai sejahtera hanya bisa kita temukan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa? Karena memang Alkitab mendeskripsikan bahwa Allah lah sumber daripada damai sejahtera yang sesungguhnya. Tetapi pada umumnya manusia berusaha untuk mencari damai sejahtera melalui pemenuhan secara fisik, baik itu bersifat sandang, pangan maupun papan. Demikian juga manusia berusaha untuk memenuhi damai sejahtera itu dengan cara pemenuhan secara emosi atau jiwa. Sebuah kebutuhan akan dicintai, diterima apa adanya, diampuni, dan dihargai sebagai seorang pribadi. Tak hanya soal kepenuhan secara emosi, manusia juga berusaha mencari damai sejahtera dengan cara pemenuhan secara spiritual, yaitu kebutuhan akan kepastian keselamatan setelah kematian tiba. Namun sayangnya, upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menemukan damai sejahtera itu menemui jalan buntu karena persoalan utama yang ada dalam hidup manusia yang menyebabkan manusia tidak bisa mengalami damai sejahtera, yaitu dosa, tidak diselesaikan. Selama masalah dosa tidak diselesaikan, apapun upaya manusia untuk mencari damai sejahtera tidak akan pernah mereka temukan. Kalaupun mereka menemukan, ujung-ujungnya mereka menemukan damai sejahtera palsu. Nah, damai sejahtera palsu ini, saudaraku, seringkali bersembunyi di hal-hal yang bersifat lahiriah, physically, hal-hal yang kelihatan oleh mata, misalnya harta benda, penampilan fisik, kesehatan, dan lain sebagainya. Sayangnya, setelah manusia memiliki semuanya itu, seringkali mereka justru tidak mengalami damai sejahtera. Mengapa? Karena semua itu adalah damai sejahtera palsu. Nah, damai sejahtera palsu juga bersembunyi di dalam diri manusia dalam bentuk emosi atau perasaan. Ini berkaitan dengan sebuah hubungan, biasanya menyangkut hal-hal yang bersifat pertemanan, percintaan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Kita berpikir kalau kita memiliki pertemanan yang baik, hubungan percintaan yang oke, serta rumah tangga yang baik-baik saja, kita sudah menemukan damai sejahtera. Tapi faktanya kita tidak pernah menemukan sebuah hubungan pertemanan yang bersifat abadi, atau percintaan, atau rumah tangga yang baik-baik saja selama kita menjalaninya. Yang terjadi justru kita menemukan masalah di sana-sini. Tak heran kemudian, hal-hal yang bersifat emosi atau perasaan ini tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita akan damai sejahtera. Itulah sebabnya mengapa kita seringkali tidak akor dengan teman kita, tidak pernah baik dalam hubungan percintaan,
atau rumah tangga yang senantiasa bermasalah. Entah itu dengan suami istri, dengan mertua menantu, orang tua anak, saudara ipar, dan lain sebagainya. Nah, damai sejahtera palsu juga bersembunyi di hal-hal yang bersifat spiritual. Kita seringkali berpikir kalau kita memiliki agama, melakukan ritual-ritual keagamaan, beraktivitas berkaitan dengan hal-hal rohani, maka kita akan menemukan damai sejahtera. Faktanya, jika kita jujur, justru kita seringkali tidak menemukan damai sejahtera di tengah-tengah aktivitas-aktivitas rohani yang sedang kita jalani. Semua ini, saudaraku, mau menunjukkan bahwa damai sejahtera palsu seringkali memanipulasi diri kita dan menyebabkan kita menjadi frustrasi karenanya. Mengapa bisa demikian? Sekali lagi, seperti yang sudah saya katakan di atas, karena problema utama dalam hidup kita, yaitu tentang dosa, tidak diselesaikan. Karena itu, sampai kapanpun upaya kita untuk menemukan damai sejahtera tidak akan pernah bisa terjadi. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 15 ayat 33, di sana dikatakan bahwa Kristus adalah sumber daripada damai sejahtera sejati. Maka bila kita rindu menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya, maka kita harus bertemu dengan Kristus. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa menemukan Kristus? Bukankah dosa menghalangi kita untuk bisa bertemu dengan Allah? Jawabannya ada di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 16. Di sana dikatakan bahwa Kristus mati dan bangkit untuk membawa pendamaian agar kita yang tadinya jauh sekarang menjadi dekat dengan Allah. Kita yang tadinya adalah seteru sekarang menjadi miliknya Allah. Nah, kalau Kristus adalah sumber damai sejahtera dan sekarang kita dekat dengan Kristus dan bahkan menjadi miliknya, maka secara otomatis damai sejahtera itu akan tinggal di dalam diri kita. Karena itulah Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27. Di sana dikatakan bahwa Aku akan memberikan damai sejahteraku kepadamu. Damai sejahtera yang tidak seperti diberikan oleh dunia, melainkan damai sejahtera dari Allah, yaitu damai sejahtera sejati. Apa itu damai sejahtera sejati? Yaitu kita yang telah dipersekutukan kembali dengan Allah yang adalah sumber damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera itu akan melingkupi hidup kita sedemikian rupa, sehingga olehnya kita tidak menjadi terpengaruh oleh keadaan apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Entahlah keadaan fisik kita baik-baik saja atau tidak, atau keadaan finansial kita baik-baik saja atau tidak, hubungan pertemanan kita baik atau tidak, semua itu tidak menjadi ukuran soal damai sejahtera. Sebab apapun kondisinya, damai sejahtera itu sudah tinggal di dalam diri kita. Sekarang saudaraku, tergantung kita bagaimana menyikapi situasi-situasi yang sedang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita bersikap bijaksana di dalam melihat segala sesuatu. Yang pertama, mari kita tidak berlebihan melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Yang kedua, mari kita menjalani hidup ini dengan sukacita, dengan penuh syukur karena kita tahu bahwa segala sesuatu dikendalikan oleh Allah kita. Yang ketiga, melekatlah kepada Allah sumber damai sejahtera itu, supaya olehnya kita tidak mudah terjebak oleh damai sejahtera palsu dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera ilahi. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa, yang berjanji untuk memberikan damai sejahtera-Mu tinggal di dalam hati dan jiwa kami. Biarlah itu kami bawa kemanapun kami pergi, sehingga kami tidak terpengaruh oleh keadaan apapun, dan hidup kami senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Olehnya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam-Mu.
Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suara Bersamamu Bapa.